Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan kembali dari kajian bahasa Arab kita, membahas kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwi was Sarf. Kita merajaah dulu sebelum dilanjut. Fi'il terbagi 2 atau 4? Ya, 5. 5 tak? 5. 3. Iya. 1. Mantap. Fi'il madi 2. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada berapa? 3. Makanya jadi 5, Gus. Yang pertama fi'il mudhari apa? Hah? Ya sahih akhir dulu. Apa itu? Iya. Tidak. Bukan illah. Apa itu? Huruf illah. Iya, anggota dong. Iya. Huruf illah ada 4, ada 5. Al. Al. Ada 3, 1. 2. Ya. Wow. Yang mana? Pilih salah satu. Wow. Yang ketiga. Ya. Yang kedua fi'il mudhari. Iya. Mutalakhir. Kita Pak, yang ketiga. Apa itu fi'il mutalakhir, Pak? Tutup buku, Pak. Berakhiran? Enggak. Berakhiran? Bukan. Yang berakhiran? Iya. Enggak apa-apa, lihat sedikit. Wow, ya, alif. Iya, kalau berakhiran itu berarti mutal akhir. Sampainya. Yang ketiga, fi'il mudhari apa? Af'al khamsah yang mana itu? Berakhiran? Ada aku tuliskan, Ki. Masa aku buka kan, Ki? 3. Alif. Jam lagi baca definisi. Kaku hafal gitu definisi ya. Alif nun, terus waw nun, terus alif waw sudah, sisa ya nun gitu ya, saudara. Iya. Alif nun waw nun, apa pertamanya? 2. Alif nun waw nun, apa pertamanya? Bisa huruf ya sama bisa huruf ada minggu didengar ini. Kalau yang berakhiran ya nun, apa pertamanya? Bisa tak sama bisa? Iya, tak saja. Meraja saudara. Ya, yang di sebelah. Ini masih ada. Tidak. Abi itu fi'il majhul. Tidak disebutkan apanya? Pelakunya atau objeknya? Pelakunya. Iya. Nah, di sebelah. Fi'il madi majhul tandanya? Harokatnya apa? Apanya? Awal. Terus? Kasro. Apanya? Di rumah awalnya. Sudah itu tadi di doma awalnya. Sama di kasro apanya? Akhir. Enggak. Sebelum akhir. Iya. Nah, antum kalau fi'il mudhari majhul
Terus kemudian kasroh sebelum enggak. Fathah sebelum harokat huruf akhir. sebelum huruf akhirnya. Iya, betul. Jadi fi'il madi itu yang pertama, antum buat kesimpulan. Iya. Apa susahnya dibuat kesimpulan begini? Fi'il madi. Terus bagi dua. Ada maklum, ada majhul. Tandanya yang majhul, dhamma pertama, kasrah sebelum akhir. Ya, tinggal tambah fi'il madi itu telah. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari terbagi berapa? 3. Yang pertama fi'il mudhari sahih akhir. Yang kedua fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang ketiga af'alul khamsah. Ya, cirinya fi'il mudhari sahih akhir. Cirinya ya, tidak berakhiran alif, waw, ya. Fi'il mudhari mutal akhir berakhiran alif atau waw atau ya. Af'alul khamsah berakhiran alif, nun, ni. Jelas? Kemudian waw, nun, na sama ya, nun, na. Jelas ya? Jadi ani, una, ina. Itu harokat sebelum alif, waw, ya disesuaikan ji. Yadribani, tadribani. Yadribuna, tadribuna. Tadribina. Tidak pakai ya, tak saja. Tak saja awalnya. Dan fi'il mudhari tadi sama, ada maklum dan ada majhul. Maklum, iya, kalau majhul tandanya dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Sudah ini rangkuman satu pertemuan. Daripada baca satu buku, mending baca ini, screenshot, simpan di HP, tidak usah dibuka selamanya sampai dilupa. Ya, jangan. Ini ya, ini ringkasannya ini. Ya, biasakan buat ringkasan kalau belajar. Kalau sebagian ustadz itu saya tanya metode belajarnya, itu dia ketika belajar pakai buku, kan yang namanya buku kadang ustadz kasih faedah di sini, kadang kasih faedah di situ, di awal, di akhir, di belakang, di tengah. Ya, jadi dia catat di depan, dia tandai faedah tentang ini halaman begini. Nah, ini kita bisa bikin rangkuman halaman ini. Rangkuman pertemuan 1 ini. Rangkuman pertemuan berapa ini kemarin? 3. 5 itu kemarin. 4. Iya. Ini yang 5. Iya. Jelas ya, ini kan ringkas. Tinggal baca ini, ingat. Kalau kurang mengerti apa maklum, buka mi lagi. Apa majhul, buka mi lagi. Tapi kalau mau ringkas sisa ini. Jelas ya? Jadi ini rangkumannya. Kalau fi'il madi itu menunjukkan telah, ada maklum, ada majhul. Majhul tandanya kalau madi dhamma pertama, kasrah sebelum akhir. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sedang atau akan.
Dan dia ada maklum, ada majhul. Kalau majhulnya, dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Fil mudhari juga ada 3. Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Sahih akhir itu tidak berakhiran alif waw ya. Kalau mu'tal akhir berakhiran alif waw ya. Kalau af'alul khamsah berakhiran ani, una, ina. Jelas ya? Selesai itu satu pertemuan. Iya. Ku screenshot kan Ki? Ada jadi foto? Ada jadi foto. Iya. Baik, kita lanjut. Berikutnya fi'il mudhari terbagi 3 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke fi'il yang ketiga atau yang kelima dari total. Karena fi'il madi 1, fi'il mudhari ada 3, sudah 4. Sekarang yang kelima adalah fi'il amr. Dia adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang, yang diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya. Ringkasnya amr, perintah. Fil amr adalah perintah. Sudah. Kalau kita suruh orang tidur, itu kan sudah perintah. Tapi kalau bakunya tidurlah. Jelas? Makanya di sini terjemahannya uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Iya. Dan ini menjadi tanda untuk fi'il mudhari. Tandanya ini kita lihat. Semua berakhiran sukun. Dan huruf pertamanya cuma u atau i. Itu tandanya itu. Paham? Jelas? Fi'il mudhari berakhiran fil amr berakhiran sukun. Pertamanya u atau i. Kalau fil mudhari pertamanya anita, a, na, ya atau ta. Kalau fil amr pertamanya u atau i. Kalau fil madi enggak ada batasan. Apa pertamanya saja bisa. Jelas ya? Abata saja khod sampai terakhir bisa. Iya. Kalau fil amr enggak. Dipahami? Fil amr terakhirnya sukun, pertamanya u atau i. Ya, meskipun nanti ada yang lain, tapi ini mau dulu. Fil amr faedah. Fil amr itu dibuat dari fi'il mudhari dengan cara sebagai berikut. Ini cara membuatnya. Jadi fil amr asalnya adalah fi'il mudhari, tapi diubah ya jadilah fi'il amr. Dipahami? Iya. Langkah yang pertama, dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Mudhara'ah huruf pertamanya. Kemudian langkah kedua, tambahkan alif apabila huruf pertamanya sukun setelah penghilangan huruf mudhara'ahnya. Kita lihat nanti contoh. Adapun alifnya diharokati dengan kasrah apabila huruf sebelum terakhir kasrah. Jadi kan dikasih alif. Sebenarnya bukan alif ya. Hamzah wasl. Iya. Nama yang benarnya hamzah wasl karena alif tidak pernah berharokat. Kalau alif berharokat namanya hamzah wasl.
Kalau berharokat kasroh sebelum terakhirnya atau fathah, maka hamzah wasolnya diberi harokat kasroh. Dan jika sebelum terakhirnya dhamma, maka alifnya diharokati dengan dhamma. Bentar saya ringkas ini. Adapun keadaan huruf terakhirnya, jika dari fi'il mudhari sahih akhir, maka terakhirnya disukun. Jika dibuat dari mu'tal akhir, maka hapus huruf terakhirnya. Jika af'alul khamsah, hapus nunnya. Contoh, yaktubu, fil mudhari apa ini? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Maka yang pertama kali dari yaktubu itu hilangkan huruf pertamanya. Yaktubu, hapus huruf pertama, yaitu ya, jadinya tubuh. Paham? Tubuh. Iya, setelah itu karena sukun tidak bisa dibaca. Nah, bisa dibaca enggak? Enggak. Kasih mi hamzah wasal. Apa harokatnya? U atau i? Karena dua jitu. U atau i? Tinggal dilihat sebelum terakhir. Mana sebelum terakhir? Jelas sebelum terakhirnya tak. Kalau dhammah, kasih dhammah. Kalau bukan dhammah, kasih kasrah. Paham? Kalau sebelum terakhirnya dhammah, pertamanya kasih dhammah. Kalau sebelum terakhirnya bukan dhammah, kasih kasrah i. Nah, di sini dhammah berarti harokatnya u. Uktubu. Sekarang karena dia sahih akhir, maka disukun terakhirnya. Jadilah uktub. Adapun setelahnya yashrabu. Yashrabu. Apa pertama? Hapus apa ini? Hapus semua. Hapus ya, jangan pusing. Ya dulu saja. Setelah itu sukun enggak? Sukun. Kalau enggak bisa dibaca karena sukun, kasih huruf hamzah wasal di depan. Ya. Apa harokatnya? U atau i? Lihat sebelum terakhir. Ro-nya u, fathah, bukan u, berarti depannya kasih i. Ishrabu. Ini sahih akhir, berarti di belakangnya ishrab. Jelas? Idrib, yadribu. Hapus ya pertama. Setelah dihapus ya, bisa dibaca? Tidak. Kasih apa? Hamzah wasal. Apa harokatnya? U atau i? Nah, lihat ini sebelum terakhir. Dia u, i. Berarti i juga di depan. Jadinya kemudian kita sukun, jadilah idrib. Paham? Paham ini enggak? Jelas ya? Taib, ini kalau sahih akhir. Kalau mu'tal akhir, yad'u. Iya. Apa yang pertama dilakukan? Hapus huruf ya, jadinya du'u. Bisa dibaca enggak begitu?
Tidak, kita kasih hamzah wasal. Apa harokatnya? U atau I? Lihat sebelum terakhirnya. Sebelum terakhirnya U, maka U. Jadilah ud'u. Karena ini mu'tal akhir, maka huruf terakhirnya diapai? Iya, dimusnahkan. Iya, bakar. Jadilah ud'u. Kalau yad'u, mengajaklah. Sedang katakan mengajak. Ud'u, mengajaklah. Jelas ya? Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, mengajaklah kepada jalan Rabbmu, maksudnya ke jalan Allah. Berdakwalah. Taib. Kemudian Yahdi sedang atau akan memberi petunjuk. Kalau kita suruh berilah petunjuk, atau kita minta berilah petunjuk, pertama hapus ya. Setelah dihapus, kasih hamzah wasal. Harokat sebelum terakhir, U atau I? I, bukan U, berarti di depan kasih I. Kemudian karena ini mu'tal akhir, maka huruf terakhir ya musnahkan. Jadinya ihdinas siratal mustaqim. Ada nanya, ihdi, berilah kami hidayah. Berilah hidayah kepada kami. Taib. Kemudian yarda. Iya, sedang atau akan meridhoi. Iya. Datang ke calon mertua, ridhoilah saya. Misal. Hapus apa dulu ini? Hapus ya. Jadinya ya irda, bukan ridho, bukan. Iya. Kemudian kasih hamzah wasal. U atau I? Kenapa I? Karena sebelum terakhirnya bukan U. Kapan U? Pertamanya U. Kapan bukan U? I. Paham nih? Kasih ringkas Ki, jangan kita terlalu panjang. Ini mau dibaca. Ini dia pusing Ki. Panjang dudui. Ya, intinya kalau sebelum terakhir U, pertama U. Sebelum terakhir bukan U, I pertamanya. Itu kan ringkas. Iya. Kemudian karena ini mu'tal akhir, maka dihapus huruf terakhirnya. Ya, jadinya apa? Irda. Ya, pendek. Irda. Jelas ya? Apa artinya? Ridhoilah. Kalau af'alul khamsah, contoh yaktubani. Yaktubani, kita hapus apa? Huruf mudhara'anya yang pertama. Jadinya apa? Aktubani. Jelas ya? Kemudian setelah itu kasih apa? Hamzah wasal. Pertanyaannya, U atau I? Dari mana kita lihat? Kalau af'alul khamsah, kita mau tahu huruf sebelum terakhirnya yang mana, jangki hitung alif nun waw nun ya nun, anak bawang enjo. Berarti mana huruf sebelum terakhir? Ta, gitu suku. Paham Ji? Tambahan itu alif nun waw nun ya nun itu tambahan. Huruf sebelum terakhir yang dimaksud di sini bukan alif. Paham? Pokoknya af'alul khamsah alif nun waw nun ya nun jangan dihitung kalau kita mau cari huruf sebelum terakhirnya. Berarti mana huruf sebelum terakhirnya? Ta, tu. Dhammah, maka huruf pertama gitu maksudnya. Jadinya uktubani. Terus karena dia af'alul khamsah hapus terakhirnya. Mana terakhirnya? Nun. Hapus nunnya ya, hapus nunnya.
Iya. Jadilah uktuba, menulislah 2 orang disuruh. Iya. Kalau banyak laki-laki disuruh minum, yashrabuna. Yarbuna ini. Yashrabuna. Iya. Apa yang pertama dilakukan? Ayo, apa yang pertama dilakukan? Hapus ya. Iya. Kemudian jadinya rabuna. Bisa dibaca kalau begitu? Tidak. Berarti kasih apa? Hamzah wasol. Apa harokatnya? U atau I? Iya. Alif nun, waw nun, jangan kita hitung. Baru lihat apa sebelum terakhir sekarang? Ra. Dhamma atau tidak? Dhamma atau tidak? Tidak. Berarti pertamanya I. Jadilah ishrabuna. Karena ini afalul khamsah, hapus nunnya. Ishrabu. Biarkan. Iya. Jelas? Khusus waw untuk membedakan ishrabu dengan yad'u, kasih alif. Kasih apa? Alif. Ini waw, ada alif setelahnya? Ini waw, ada alif setelahnya? Itu tuh, apa itu? Ini waw, ada alif setelahnya? Ada alif setelahnya? Ada, berarti wawnya af'alul khamsah. Ini waw, ada alif setelahnya? Berarti wawnya mu'tal akhir. Di depan. Iya, khusus waw. Yang lain enggak khusus waw. Pokoknya af'alul khamsah kalau dibikin fil mudhari, fil amr, yang waw dikasih alif, setelah nun dihapus. Supaya tanda itu wawnya af'alul khamsah. Kemudian yang pakai ya nun, tadribina. Yang pertama dilakukan hapus apa? Hapus mana ya? Ta. Hapus ta. Jadinya adribina. Bisa dibaca? Kasih apa depan? Hamzah wasol. U atau I? Tergantung sebelum akhir. Hapus dulu ya nun supaya kita tahu mana sebelum akhirnya. Ra. U atau tidak? Tidak, berarti depannya I. Idribina. Karena ini hafalul khamsah, hapus na. Jadilah idribi. Iya. Jelas ya? Kan tadribina, kamu satu orang perempuan sedang atau akan memukul. Kita mau suruh. Iya, istri kita, pukullah. Istri kita disuruh memukul. Ya, maksudnya pukul, mak. Idribi. Nah? Idribi. Itu jadinya idribi. Paham? Ada yang kurang dipahami? Mau diringkas ulang ini cara pembuatannya? Ya, cara pembuatan yang pertama hapus pertamanya. Hapus pertamanya. Hurufnya. Yang kedua, beri
hamzah wasal jika sukun pertamanya, ya, kan dihapus pertamanya. Sekarang pertamanya dilihat, kalau sukun kasih hamzah wasal. Kemudian yang ketiga, jika sebelum akhir maka hamzah wasal apa? Hamzah wasal jika sebelum akhir tidak maka hamzah wasal apa? Paham? Yang keempat, sahih akhir, sukun akhirnya, mu'tal akhir, hapus akhirnya. Af'alul khamsah, hapus nun. Jelas ya? Paham? Ini ringkasnya. Ada contohnya itu yang bukan sukun akhir, sukun awal. Ada Ji, Bukan sukun awal. yang bukan sukun awalnya. Ada Ji. Contohnya, kalau bukan sukun awalnya setelah dihapus pertamanya. Misal kita bilang yatazawwaju. Kenapa senyum-senyum Hasbi? Yatazawwaju, sedang atau akan menikah. Hapus apa pertama? Ya. Jelas ya? Tambah hamzah wasal? Tidak. Kenapa? Bisa jadi baca. Tazawwaju. Sekarang berarti langkah kedua, langkah ketiga dilangkahi mi. Langsung mi ke berapa? Keempat. Pertanyaan, mutal akhir, sahih akhir atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Sukun mi, jadilah ya tazawwaj. Ya Fauzan misalnya. Jelas ya? Apa artinya tazawwaj? Menikahlah. Jelas ya? Dipahami? Ya, jadi kalau tidak pertamanya itu setelah dihapus ya-nya tidak sukun ji, langsung langkah keempat. Nah? Taib. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Terakhir ini baru sudah mi. Tidak ada? Berikutnya yang ketiga apa ini? Pembagian dari mana? Kata terbagi 3, isim, fiil, huruf. Isim terbagi 9, isim mufrad, isim muzanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus. Kemudian yang kedua fiil terbagi 5, fiil madi, fiil mudhari sahih akhir, fiil mudhari mutal akhir, af'alul khamsah. Kemudian fiil amr. Yang ketiga huruf.
Paham ya? Dihafal itu? Iya, dihafal. Baca-baca itu murojaah. Iya. Di murojaah. Kalau tidak di murojaah, bagaimana bisa dihafal? Jelas ya? Yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kata yang menunjukkan sebuah makna pada selainnya. Maksudnya ini huruf bisa diterjemah kalau ada mi sambungannya. Paham? Baru bisa ditentukan terjemahannya. Seperti misalnya fi. Apa kita terjemah fi? Biasanya kalau diajar ki durusul lughah di dalam atau di. Sekarang kalau dibilang konteksnya Allahu fis sama, barulah di sini fi bisa diterjemah. Tidak bisa dipakai ini patokan, tidak bisa. Karena kapan dipatok ini terjemahannya, jadinya Allahu fis sama, Allah di dalam langit. Di atasnya masih ada langit. Dan itu mustahil. Jelas ya? Atau dibilang Allah di langit. Ya berarti di langitnya. Bukan di atasnya. Paham? Sehingga terjemahan yang tepat huruf sesuai konteks. Ya dalla ala ma'nan fi ghairiha. Dallat ala ma'nan fi ghairiha. Bisa diterjemah kalau ada mi sambungannya. Apa artinya fi di sini? Di atas. Allah di atas langit. Baru cocok. Punna di langit tena cocok. Atau di dalam langit tidak cocok. Jelas ya? Iya. Sama min. Min artinya apa? Kalau diterjemah di sini? Dari. Iya. Tapi kadang min artinya bukan dari, di antara. Di antara. Paham? Iya. Contoh. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Bukan dari orang-orang beriman, tapi di antara. Lihat itu terjemahannya di bawah. Apa itu? Di antara. Jelas ya? Paham? Ya, sebagian ustadz mereka nerjemah tetap dari. Dari orang-orang beriman ada laki-laki. Tapi kurang cocok. Lebih bagusnya apa? Di antara. Di antara orang yang beriman ada orang-orang yang orang-orang yang menepati apa yang telah Allah janjikan. Mereka janjikan kepada Allah. Iya. Faminhum, min, di antara mereka. Jelas ya? Baik. Jadi tidak selamanya diterjemah sesuai ini. Min dari. Tidak selamanya. Baik. Itu huruf bisa diterjemah tergantung konteks. Contoh lagi. Contoh paling nyata.
Au. Apa artinya au? Atau. Jelas ya? Tapi ini huruf. Kembali lagi huruf, terjemahannya tergantung konteks. Ya. Ada syair di Tuhfah Saniyah. La astashilanna. Iya. La astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Iya. Saya akan anggap mudah. La astashilanna. Sungguh saya pasti anggap mudah. As-sa'ba, kesulitan. Atau saya mencapai cita-cita. Bagus itu terjemahnya kalau begitu. Saya akan anggap mudah itu yang susah atau saya gapai cita-cita. Enggak. Au di sini artinya sampai. Coba Mi, saya akan anggap mudah kesulitan sampai saya raih cita-cita. Bagus tidak? Yang gitu. Itu huruf sesuai pi apa? Konteks. Iya. Dipahami? Taib. Itu huruf harus sesuai konteks. Makanya di situ dibilang huruf itu menunjukkan makna pada selainnya. Maksudnya sesuai konteks. Ya, tidak selamanya terjemahannya begitu. Tandanya huruf, karena tanda isim sudah, tanda fiil sudah. Tanda isim ada berapa? Kita bahas. Jenisnya itu 9. Tandanya 5. Yang pertama, kasrah di akhirnya. 2, tanwin. Di mana? Di akhirnya lah. Terus yang ketiga, al. Terus yang keempat, ada huruf jar sebelumnya. Kemudian yang kelima, bisa menerima salah satu dari 4 tanda. Jelas ya? Kalau fiil tandanya ada berapa? 4. Kode, sin, saufa, ta, ta'nis, sukun di belakang. Tak? Sekarang huruf tandanya ada muqabuliha alamatul ismi wala alamatul fi'li. Tidak bisa menerima tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il. Artinya tanda huruf apa? Bukan isim, bukan fi'il. Paham Ji? Manusia ada 2, ada laki-laki, ada perempuan. Yang mana itu perempuan? Ada ji tandanya, kelihatan Ji. Kalau bukan, tidak ada tandanya, berarti laki-laki. Gitu maksudnya. Jadi jangan sibuk cari apa tanda-tandanya laki-laki, enggak. Pahami yang mana dibilang perempuan, kalau bukan perempuan, laki-laki. Pahami yang mana dibilang isim sama fi'il, kalau bukan isim sama fi'il berarti gitu maksudnya. Paham ya? Paham? Iya. Jelas? Tanda huruf. Ngerti Ji? Saya kasih contoh misalnya. Iya. Ngumpul, siapa nama tak? Abu Tolha. Ya. Ngumpul dan tutu Abu Tolha sama Ridho. Ya, kita bilang Abu Tolha itu tidak pakai songkok, Ridho tidak pakai songkok. Berarti dan tutu yang mana? Pakai songkok. Ngerti maksudnya? Nah, gitu. Isim itu ada tandanya, fiil ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya, dia bukan isim, bukan fiil, berarti huruf nih. Iya, dan tutu apa? Huruf. Bukan manusia. Cukup ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada di akhwat? Banyak. Taib.
Apa pertanyaannya? Chat me saja. Itu tadi itu tasawuf. Yang mana? Tasawuf kan. Nggak mau, Jak. Tidak ada sih. Yang mana? Oh, yang ini tadi. Yang oh ini di tazawwaj. Tanda-tanda. Chat saja pertanyaannya. Lama kalau di chat. Iya, pakai mic mi pale. Nggak apa-apa. Apa pertanyaannya? Iya. Bismillah. Kalau misalnya yang contohnya itu mau di Anda kan kalau PHK bisa ya double anunya. Anunya, apanya? Yang double. Maksudnya berkasih. Bertasydid. Belakangnya. Yang fi'il apa ini? Misalnya kan kalau seperti fil amr misalnya karena dari dori berarti dia Pasti belakang. belakangnya. Bertasydid belakangnya. Oh iya. Sebenarnya di sini di buku tidak akan dibahas. Ya, di sini di buku ini tidak akan dibahas. Jadi itu ada jenis yang lain. Ya, karena kita kalau mau bahas itu tempatnya di sorof. Ini kan nahwu. Jadi dalam pembahasan sorof itu fiil terbagi 8. Fiil terbagi 8. Ya, ada fiil sahih mahmuz, ada fiil sahih mudha'af, ada fiil sahih salim. Kemudian ada fiil misal, ada fiil ajwaf, ada fiil nakis. Iya, 8. Kalau yang ditanyakan itu mudha'af namanya, bertasydid akhirnya. Contohnya misalnya kalau kita bilang ya dulu bertasydid belakangnya dah. Ini yang maksud. Ini namanya fiil apa? Fiil mudha'af. Dari 8 jenis fiil di sorof, bukan di nahwu. Kalau di nahwu tidak perlu dibahas ini sebenarnya. Taib. Jadi di sorof, cuman ada memang perbedaannya, tahu ah? Dia belakangnya, kita lihat belakangnya. Kalau dari yang kita pelajari, sahih akhir, mutal akhir atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Tapi ini kalau yang begini sahih akhir, ya, kalau tasydid belakangnya itu ndak disukun belakangnya nanti, ndak. Taib, fil amrnya yang pertama kita hapus apa? Hapus ya. Jadinya dulu, dah? Dulu. Nah, tambah hamzah wasal. Kenapa tidak? Bisa jadi baca du pertamanya lah, bukan dulu. Bukan dulu. Bukan ji. Kemudian bagaimana caranya ini? Apakah kita sukun akhirnya seperti sahih akhir, atau kita hapus akhirnya seperti mu'tal akhir, atau kita hapus nunnya? Masalahnya tidak ada nunnya. Iya, tambah yang keempat ada nanti mudha'af, itu sendiri dia fathah akhirnya. Jadinya apa? Dullah. Kalau tadi ya dulu sedang atau akan menunjukkan, dullah ya dulu sedang atau akan menunjukkan, dullah tunjukkanlah. Hah?
dipahami. Jadi ada nanti yang keempat. Kan ini 3 jini. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Nanti ada yang keempatnya mudha'af. Mudha'af itu kalau bertasydid terakhirnya. Tapi ini dibahas di mana? Sharaf. Ada lagi? Kalau yang ikut kitab sebelumnya, dia paham ini. Karena di kitabku saya lengkap ini. Cara membuat fil amr, semua jenisnya. Taib, ada lagi? Tidak ada? Cukup ya? Tidak ada, Mi? Taib, cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Meroja ya? Banyak itu? Saya dulu murojaat terus. Iya. Sampai senior yang ajar saya bilang hafal itu 1 buku. Jadi dia kasih ujian. Pas selesai buku dia kasih ujian. Ujiannya tulis semua yang kamu tahu dari buku. 1 nomor Ji. Dia bilang tulis semua yang kau tahu dari buku. Ya, terpaksa ditulis semua. Taib, cukup ya. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.